Halo guys, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua di malam yang syahdu ini ya. Masih di kedai jalan pulang. Ini lokasinya kedai jalan pulang ya di BSD City ya. Yang mau datang berkunjung ke sini untuk ngobrol-ngobrol tentang spiritualitas, monggo ya. Sini biasa saya melek sampai subuh ya. Ya kalau ada yang datang nongkrong ya kita bisa sama-sama begadang di sini. Oke guys, kita coba lanjutkan ya pembahasan kita tentang mengenal Tuhan, mengenal yang maha realitas, mengenal yang serba maha. Di konten saya sebelumnya saya mengatakan bahwa segala aktivitas yang Anda anggap sebagai amal, ibadah, penyembahan atau pengabdian itu akan zong ya, sia-sia jikalau Anda tidak mengenal siapa yang Anda sembah, siapa yang menjadi kiblat pengabdian Anda, siapa yang menjadi kiblat pengabdian Anda. Jadi itu sangat krusial ya. Nah, kemarin saya juga udah mengurai bahwa sebenarnya kita itu ya manusia pada hakikatnya itu adalah entitas yang sedang berjalan untuk mencari jalan pulang ya, karena sejatinya manusia itu adalah rohaninya yang kemudian terjebak di alam materi, yang terjebak di jasmaninya. Nah, kalau dalam kehidupan keseharian sebenarnya kita terjebak dalam kehidupan duniawi. Ya, kita terjebak pada cinta duniawi, kita terjebak untuk selalu terobsesi mengejar yang namanya keduniawian. Karena obsesi-obsesi itu ya, keinginan itu, hasrat untuk mengejar dunia itu, sehingga kemudian kita terhijab atau bahkan lupa untuk pulang. Padahal sejatinya kita itu harus pulang ya, dan memang pasti mau tidak mau kita akan pulang. Tetapi karena adanya realitas duniawi itu yang begitu menggoda, yang begitu menggairahkan, yang kemudian membangkitkan hasrat dan keinginan kita, sehingga kemudian kita terjebak di situ dan lupa untuk pulang. Makanya kenapa kemudian saya mencoba untuk membuka kajian ini, membuka channel ini, itu sejatinya adalah mencoba untuk mengingatkan kita bahwa sejatinya kita semua akan pulang. Nah, di konten saya sekali lagi sebelumnya saya mengatakan bahwa sebenarnya perjalanan kita itu ya adalah menuju pulang. Kemudian kita mencoba untuk mencari petunjuk-petunjuk itu ya, baik berupa persinggungan kita dengan komunitas-komunitas spiritual ya, komunitas-komunitas agama. Bahkan kita mencoba menelusuri melalui literatur-literatur, menelusuri lewat kitab-kitab, dan itu adalah semua berupa petunjuk. Itu adalah semua berupa pengetahuan yang kemudian kalau kita betul-betul serius, kita akan masuk dalam golongan yang terpilih dan dikehendaki. Ya, sekali lagi kalau kita serius. Tapi kalau kita tidak serius ya mungkin enggak. Karena
hanya mereka yang serius yang bisa masuk dalam golongan orang yang dikehendaki. Ya, jadi sebenarnya yang kita lakukan saat ini adalah berusaha untuk menjadi orang-orang yang terpilih. Ya, di Al-Quran itu disebutkan bahwa hanya orang terpilih yang bisa mendapatkan hidayahnya. Ya, jadi sebenarnya ikhtiar kita adalah bagaimana supaya kita menjadi orang terpilih. Nah, dalam proses perjalanan itulah kemudian kita menuju kepada yang namanya ma'rifat. Ya, saya mengatakan bahwa ma'rifat itu kan berlapis-lapis ya. Dan ma'rifat tingkat pertama yang harus kita dapat atau kita capai itu adalah mengenal di mana frekuensi ilahi itu berada, mengenal di mana tajallinya gitu. Karena saya sudah bahas bahwa yang dimaksud selama ini sebagai Allahu Subhanahu wa Ta'ala atau yang maha realitas atau yang maha segalanya itu berada pada sebuah dimensi yang sangat-sangat tinggi, ya, berada pada sebuah alam yang tidak bisa kita jangkau secara manual, berada dalam dimensi yang tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi, unlimited, atau kalau ada Al-Quran menyebutnya sebagai laisa kamitslihi syai'un, ya, dan tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, olehnya untuk masuk kepada mengenal dimensi itu tentu sangat tidak mungkin, ya. Makanya kembali saya pertegas lagi bahwa biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beriringan dengan yang namanya Rasul, ya. Melalui Rasul inilah kemudian frekuensinya ditajalikan atau diwujudkan pada seorang manusia yang berada pada dimensi indrawi kita, sehingga kemudian secara indrawi kita bisa mengenalnya, kita bisa berkomunikasi, dan kita hidup bersamanya. Nah, itu kalau dalam An-Nisa 59 kan ya, hierarkinya adalah Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Jadi Ulil Amri ini berada pada dimensi di mana sama dengan dimensi kita saat ini, sehingga kita bisa berkomunikasi, ya, kita bisa melihat secara langsung dan bisa kita mengenalnya. Jadi mengenal Allah itu adalah mengenal orang yang membawa frekuensi ilahiyah itu. Itulah yang disebut dengan mengenal Allah.